Disutradari oleh Tawi Watwanta, film ini merupakan sequel sekaligus lanjutan cerita dari film sebelumnya. Dengan mengadaptasi novel dari Tiot karangan Krit Tanon, kisah terjadi di tahun 70-an ketika kondisi Thailand belum semakmur sekarang. Setelah ia meninggal akibat ulah dari roh hitam, sang kakak Ya masih memburu arwah mengerikan itu untuk membalaskan dendam. Selama 3 tahun, Ya mengembara tanpa tujuan hanya untuk menemukan keberadaan roh hitam. Suatu ketika ia menemukan seorang bayi yang mati secara misterius. Ya tak menyangka jika sosok roh hitam itu ternyata dikendalikan oleh dukun sakti yang suka memakan tumbal. Mampukah Ya menghancurkan kekuatan jahat yang hendak mencelakai keluarganya sekali lagi? Berikut ceritanya. Kala itu di tahun 1954, tepatnya berlokasi di perbatasan Luai, Kerajaan Siam. Sekelompok prajurit yang selamat dari perang berjalan kaki menuju ke tempat aman dengan melewati lembah. Seorang di antara mereka terluka parah hingga tak kuat berjalan. Ia lebih memilih mati daripada menahan rasa sakit yang terasa semakin menyengat. Teman seperjuangan memberi semangat agar ia tetap bertahan. Jika mereka mati di medan perang, maka istri mereka sudah pasti akan mencari pengganti pria lainnya. Tentara itu berpesan jika ia mati dalam perang, ia akan berubah menjadi hantu untuk menggauli istrinya. Seketika itu, tembakan bertubi-tubi menyerbu barisan tentara itu. Mereka pun lari tunggang-langgang menyelamatkan diri. Tak disangka, bom tepat mengenai tubuh tentara itu hingga anggota badan terpisah dari tubuhnya. Dalam kondisi sekarat, seorang tentara melihat bayangan hitam yang menyeringai di balik rerumputan. Prajurit Keng Tung berhasil membunuh tentara Siam sementara sosok hantu wanita berjalan mendekati prajurit itu. Iblis wanita itu memberi penawaran di saat prajurit Siam di ambang kematian. Ia memohon agar bisa merasuki sang prajurit jika pemuda itu belum ingin mati. Iblis roh hitam melepas lidahnya dan memasukkan ke dalam mulut tentara Siam itu. Saat prajurit Keng Tung hendak menghunus tombak, tiba-tiba sang prajurit selamat. Seketika itu juga ia membuat kesepakatan baru dengan iblis roh hitam dan film pun dimulai. 20 tahun kemudian, ia menggerebek rumah warga yang terletak di Kabupaten Phnom Penh, Provinsi Phitsanulok. Begitu terkejutnya saat mereka melihat pria sedang mencabik kulitnya sendiri. Ia meminta Sersan Pavan untuk memberikan air suci. Pria yang kerasukan itu berkata bahwa ia akan segera mati, bahkan sebelum menemukan hantu yang dulu membunuh adiknya. Ia tertawa dan berkata jika hantu itu dipelihara oleh seorang dukun yang telah mengutuk keluarga Ya. Iblis itu menantang duel 1 lawan 1. Ya sudah mengikat tangannya dengan kain merah dan mendapat air suci dari Sersan. Saat Ya berhadapan dengan pria kerasukan itu, Sersan keluar untuk mengambil perkakas rumah tangga. Ia membalikkan tangga untuk mengelabui hantu agar tidak keluar dari rumah panggung itu. Istri dan keluarga pria kerasukan itu masih menunggu di luar rumah dengan resah gelisah. Sersan meminta mereka untuk ikut membantunya membalikkan tangga. Di waktu yang sama, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan kekuatan jahat di tubuh pria itu. Meski tubuhnya penuh luka berdarah, pria kerasukan itu masih terus melawan hingga kepalanya menjebol lantai kayu. Sang istri semakin khawatir dan bertanya pada Sersan apakah suaminya bisa selamat. Melihat ada ikan lele di bawah rumah panggung, Sersan langsung meminta lele itu.
Ya masih bergulat dengan pria kerasukan, memaksa agar iblis di dalamnya mau buka suara. Naasnya, iblis itu masih tak mau memberitahu di mana roh hitam bersembunyi. Ia mengambil palu sembari keluar rumah. Tak disangka, tangga yang dibalik itu membuat iblis kebingungan. Ia melihat dirinya sendiri di ujung tangga seperti cermin yang mematulkan bayangan. Iblis itu terpaksa masuk lagi ke dalam rumah dan bertarung melawannya. Sersan memberikan senjata laras panjangnya. Ia mengancam hendak meledakkan kepala iblis itu jika tak mau bicara. Akhirnya iblis itu berkata jika dukun yang memelihara roh hitam kini tinggal di daerah bernama Dongkomote. Agar sang iblis tenang di alam baka, Sersan menyediakan bubur ikan lele agar iblis itu bisa segera pergi. Sersan meminta sang istri untuk membawa suaminya ke rumah sakit dengan segera. Sementara itu Ya membakar tubuh lele yang dijadikan media sihir untuk mengeluarkan iblis dari tubuh manusia. Ternyata Ya tidak menepati janjinya untuk membantu iblis menuju ke alam baka. Ia justru membakar lele itu beserta iblis di dalamnya. Ia berkata jika iblis itu dibiarkan lepas, maka banyak kekacauan yang terjadi di alam manusia. Selepas kejadian itu, Ya melenggang pergi menuju ke desa Dongkomote. Ia mendapat berita gempar tentang kematian bayi yang organ dalamnya hilang dan perutnya mengempis. Ya meyakini Puang adalah dukun yang memelihara hantu roh hitam. Sersan memberikan buku Vijirayawan Wiset yang berisi sejarah kerajaan Ratanakosin. Dalam buku itu diketahui bahwa Puang membangun gubuk di daerah Wat Pakfang, Provinsi Uttaradit. Hantu roh hitam itu berada di bawah kendalinya dan sudah memangsa 3 orang. Warga desa yang ketakutan memanggil para biksu untuk menyingkirkan hantu roh hitam itu. Naasnya, semua ritual gagal dilakukan karena Puang kabur ke daerah Dongkomote. Sersan yakin jika Ya bisa menemukan Puang, maka mereka bisa menghancurkan sosok hantu wanita yang dikenal sebagai roh hitam itu. Ya semakin menggebu untuk pergi ke Dongkomote. Sersan menjelaskan letak desa itu dengan menggunakan peta Uttaradit. Ya harus melewati pegunungan Pipanam untuk sampai ke Dongkomote, hutan yang dipenuhi makhluk berbahaya. Sersan mengaku sudah pernah berpatroli di hutan itu sewaktu muda dulu. Nyawanya hampir melayang seolah melawan pasukan hantu. Ya meyakini selama 3 tahun ini kekuatan roh hitam mulai melemah karena hanya bisa memaksa bayi yang baru lahir. Ya masih ingat saat hantu itu merasuki Yam dan membunuhnya secara perlahan. Ia tak mau ada korban lagi di dalam keluarganya sendiri. Ia meminta bantuan Sersan untuk menjaga keluarganya di desa selama ia pergi mencari dukun itu. Sersan tampak khawatir dan berkata jika hutan itu terlalu berbahaya untuk diselami sendirian. Ia bahkan berkata jika Ya tidak akan selamat dan mati sia-sia. Ya lebih mengkhawatirkan kondisi Sersan yang sudah tua dan memiliki bekas luka tembakan di kepala. Sersan tetap bersikeras untuk ikut bersama Ya hingga mereka melakukan persiapan untuk segera berangkat. Pagi harinya, Yat, adik kandung perempuan Ya nomor 2, meminta restu pada orang tuanya untuk menikah dengan sang kekasih hati, Pradit. Ibu berpesan pada Pradit agar menjaga Yat dengan sepenuh hati. Tak berselang lama, Ya pulang ke rumah dengan sikap angkuhnya. Ia memperingatkan Pradit untuk menjaga hati adiknya dengan baik. Ia bersumpah akan menyakiti Pradit jika memperlakukan Yat dengan seenak jidat. Pradit pun bersumpah untuk menjaga Yat karena ia sangat mencintai dan menghormati kekasihnya itu. 3 adik Yat yang bernama Yos, Yot, dan Ye turut menggoda kemesraan Pradit pada kakak mereka. Ya memeluk pria itu dan meminta Pradit untuk menepati segala janji sebagai suami. Malam harinya mereka makan bersama seperti dulu. Ya menggoda Yat dengan tunangannya itu. Yos berbisik jika Pradit adalah anak dari pemilik ladang tebu yang kaya raya. Ia membujuk Ya untuk tinggal di rumah seperti dulu lagi. Apalagi kematian Yam sudah berlalu 3 tahun lamanya. Ibu yakin hantu pembunuh itu tidak akan kembali lagi.
Ayah turut menasihati Yak agar berhenti memburu hantu. Warga desa sampai berpikir jika Yak sudah gila karena ditinggal mati adiknya. Yak menegaskan jika hantu wanita itu adalah arwah pendendam yang gemar mencari mangsa. Keinginan Yak untuk membunuh hantu itu tak bisa dihalangi oleh siapapun juga. Setelah makan, Yot dan Yos menghampiri kakak pertamanya itu. Mereka memberi dukungan penuh pada Yak untuk menghancurkan sosok hantu pembunuh yang sudah merenggut nyawa keluarga. Sejak Yam tiada, ayah menjadi sangat murung dan kesehatannya memburuk. Saat matahari terbenam, ayah menutup pintu dan jendela karena trauma dengan kejadian 3 tahun lalu. Ayah tak mau memejamkan mata meski rasa kantuk melanda. Ia berjaga dengan senapan sampai pagi menjelang. Yot bisa merasakan ada sesuatu yang mengitari rumah mereka di saat malam tiba. Sosok misterius itu masih memantau pergerakan mereka dan menunggu waktu untuk menyerang. Tak berselang lama, Yat dan Yi datang untuk membahas perihal hantu. Yat mengungkapkan rasa terima kasih pada kakak pertamanya yang mau mengorbankan usia untuk menjadi pemburu hantu. Ia yakin perjuangan Yat tidak akan berakhir sia-sia. Ye meminta Yat untuk berjanji kembali dengan selamat. Hari berikutnya, Yak memulai perjalanan dan sampai di Kabupaten Laplai, Provinsi Uttaradit. Siang itu, pasar Tait sangat ramai dengan aktivitas orang berlalu lalang. Yak baru selesai memeriksa mobil Sersan Pavan yang mogok karena radiatornya bocor. Sersan meminta Yak untuk menyewa kendaraan yang bisa mengantar ke Dongkomote. Yak berkata semua orang langsung menolak ketika mendengar nama daerah itu. Tak berselang lama, muncul seorang pria bernama Lucai. Ia adalah pemilik jasa tebang kayu di Kabupaten Laplai. Ia menawarkan tumpangan jika Yak dan Pavan benar ingin pergi ke hutan Dongkomote. Lucai menegaskan selain menebang kayu, ia sering ke hutan itu untuk berburu hantu puang. Mendengar hal itu, Sersan dan Yak langsung terperangah. Ternyata 3 warga desa yang dibunuh hantu puang adalah putri dari kakek buyut Lucai. Sersan baru menyadari jika Lucai adalah keturunan dari marga Kloy. Karena mereka memiliki target perburuan yang sama, Yak bergabung dengan Lucai untuk mulai menyisir kawasan hutan Dongkomote. Iniคุณเป็นทายาทตะขออย่างนั้นเหรอ ถ้าคุณ2 คนจะไปล่าปอบกับผวง Di sepanjang perjalanan, Lucai bercerita banyak tentang sosok puang yang dikenal sebagai penyihir Laplai. Lucai membawa serta 2 orang keponakan yang bernama Nawin dan Jirasa. Selain itu, ada satu porter yang bernama Kom. Jirasa mulai mengganggu Yak dan membuat pria itu marah besar. Lucai berusaha menengahi dan meminta Jirasa untuk meminta maaf kepada Yak. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka sampai juga di pintu masuk hutan Dongkomote. Dari titik itu, mereka harus berjalan kaki untuk menyusuri hutan berhantu itu. Lucai tak hanya membawa porter dan 2 keponakannya saja. Ia turut membawa dukun Sam dan beberapa orang lain yang bisa membantu menebang kayu. Melihat Jirasa hendak buang air kecil, Sersan Pavam menasihati agar minta izin numpang pipis dulu pada arwah penjaga hutan. Sebelum memulai penelusuran, Sersan Pavam memberikan persembahan dan sesajen untuk mengutarakan niat kedatangannya. Ia berjanji tidak akan membunuh hewan atau melukai hutan. Ia berkata hendak mencari seseorang dan meminta dibukakan jalan agar bisa menemukan orang itu. Sersan Pavam menancapkan belati ke tanah, namun belati itu tak bisa digerakkan lagi. Ia yakin penghuni hutan tidak memberikan izin. Yak mengambil alih dan mencoba menancapkan belati itu. Ia menggunakan segala kekuatan untuk mencongkel tanah yang akhirnya bisa digerakkan. Mereka pun melangkah memasuki hutan, sementara Jirasa memandang ritual itu dengan skeptis. Tanpa disadari, tanah hutan yang dicongkel benar-benar bergerak sendiri dan menutup kembali. Sesampainya di tengah hutan, kabut semakin tebal disertai suara longlongan hewan yang berlari ketakutan. Sam menuturkan bahwa hewan liar memiliki insting yang sangat kuat. Jika habitatnya terganggu, mereka akan memberikan sinyal tanda bahaya. Nawin bertanya pada Sersan Pavam apakah di hutan ada siluman harimau.
Sersan menjelaskan harimau hutan yang dirasuki arwah orang mati akan disebut sebagai siluman harimau. Ia meminta Nawin untuk menjaga perkataan sebagai rasa hormat kepada hutan. Sersan memperingatkan agar mereka tetap diam jika melihat atau mendengar sesuatu yang aneh dari dalam hutan. Begitu mendengar suara babi, Nawin langsung ketakutan. Jirasa meminta adiknya untuk tetap diam sebelum senjatanya meledak di kepala. Ya, tampak muak melihat tingkah tengil dua keponakan Lucai. Ternyata ibu kandung Jirasa dan Nawin adalah salah satu wanita yang dibunuh oleh hantu puang. Bibi mereka pun ikut mati dalam peristiwa mengerikan itu. Lucai berkata setelah mereka ditinggal mati ibunya, tak ada orang yang bisa mengajarkan sopan santun. Lucai adalah satu-satunya kerabat yang mau merawat mereka berdua. Ya, penasaran dosa apa yang dilakukan keluarga Lucai hingga hantu puang begitu dendam pada mereka. Lucai teringat dengan masa lalu di mana semua orang ketakutan dengan sosok puang. Kala itu 1893 di Kabupaten Muang, Provinsi Uttaradit. Biksu datang ke rumah dukun puang di mana ayah Lucai marah besar setelah isi perut istri dan putrinya dimakan oleh hantu. Warga desa membakar rumah dukun mengerikan itu hingga muncul penampakan hantu wanita yang tertawa cekikikan. Semua orang yang melihat penampakan itu langsung berteriak ketakutan. Puang berusaha menghentikan warga seraya berteriak jika yang mereka lakukan itu bisa membawa bencana yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Puang berlari masuk ke dalam rumah untuk mencari bayinya itu. Ya, penasaran bagaimana mungkin Puang masih hidup sementara usianya sudah sangat tua. Lucai menegaskan hantu peliharaan Puang membuat pria itu tetap hidup meski raganya sangat renta. Sejak ayah Lucai membakar rumah Puang, hantu itu membunuh semua wanita di keturunan buyutnya. Lucai menggunakan jimat kalung yang membuatnya selamat dari amukan setan peliharaan Puang. Lucai juga membawa pisau besi nampi yang terkenal sangat ampuh untuk membasmi makhluk halus. Lucai bersumpah akan membunuh hantu itu dengan menggunakan pisau besi nampi. Sementara itu, ia membawa senapan kaliber 12 suci dengan peluru yang diberkati. Ia yakin dengan satu tembakan saja hantu wanita roh hitam akan langsung musnah. Setelah adu senjata, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Jirasa meminta Sam untuk memanggil hantu itu dengan merapalkan mantra. Sam mengungkapkan jika ia merapalkan mantra, maka semua arwah kelaparan akan datang menghampiri mereka. Tak berselang lama, muncul suara hewan yang berteriak. Ternyata sosok ular kobra sudah berdiri di hadapan mereka. Ular itu melintas di antara kaki manusia dan menghalangi mereka masuk ke dalam hutan. Sersan Pavam berkata ular kobra itu adalah hewan kiriman dari penunggu hutan yang hendak memberi peringatan bahaya. Sam berusaha melawan ular itu dengan pisau kecil. Tiba-tiba Jirasa terpaksa menembak ular itu sampai hancur. Sersan Pavam dimarahi Jirasa karena mereka melanggar janji untuk tidak membunuh hewan di dalam hutan. Kom menutup wajah Sam dengan kain. Sersan Pavam lebih merasa khawatir jika Jirasa membunuh hewan daripada salah satu di antara mereka yang mati. Lucai tak menyangka dukun dari Laplai baru saja mati diterjang ular kobra. Ia memilih untuk berpencar dan mencari Puang bersama dengan Sersan Pavam. Lucai menggerutu dan meminta untuk bergabung. Ia berjanji tak akan membuat masalah lagi selama di perjalanan nanti. Ia tak suka dengan sikap Jirasa yang arogan. Pemuda itu menghina keluarga Ya yang mati dimakan setan. Ia langsung murka dan menyerang Jirasa. Sore harinya terdengar suara auman mengerikan. Sersan memperingatkan agar mereka lebih waspada karena nanti malam akan terjadi sesuatu hal yang mengerikan. Bayangan kematian Yam masih terbayang di dalam pikiran Ya. Sersan memutuskan untuk bermalam di tanah datar itu dan melanjutkan perjalanan esok hari. Sebelum malam semakin larut, ayah menutup semua pintu dan jendela serta menguncinya rapat-rapat. Seperti biasanya, ia duduk di depan radio sembari berjaga jika roh hitam itu datang kembali. Tak disangka, malam itu ayah ketiduran di atas kursi. Rumahnya sudah dikelilingi oleh asap hitam di mana angin berhembus sangat kencang. Sementara itu, Yat masih berbincang dengan adiknya Ye di dalam kamar.
Sebelum ia pindah ke rumah suami, Yat berpesan agar Yi selalu mematuhi perintah orang tua dan membantu pekerjaan mereka di rumah. Yi sudah mengantuk dan tertidur lelap. Yat berjanji akan mengajak Yi pergi ke pantai jika mendapat nilai tertinggi saat kelulusan sekolah. Yi terdiam lama sementara Yat mulai heran melihat rambut Yi yang rontok sangat banyak. Tak disangka, anak kecil itu kerasukan hantu wanita dan berkata bahwa mereka semua akan segera mati. Yi mencabut gigi gerahamnya sendiri dan menunjukkan gigi itu pada Yat. Gadis itu berteriak kencang sembari keluar kamar untuk menghampiri ibunya. Naasnya pintu tertutup dengan sendirinya. Yat berusaha membuka pintu itu yang ternyata wala. Hantu yang merupakan jelmaan wanita gila itu langsung mencekik leher Yat dengan kuat. Di mata orang lain, Yat sibuk mencekik lehernya sendiri menggunakan 2 tangan. Yi tersadar dari kerasukan dan berteriak minta tolong. Semua anggota keluarga langsung lari ke dalam kamar dan menyelamatkan Yat dari kejang-kejang. Ayah membiarkan tangannya digigit agar Yat tidak melukai lidahnya sendiri. Di waktu yang sama, Yat bertengger di atas pohon untuk istirahat di dalam hutan. Karena Jirasa dan Nawin sibuk membahas tempat tidur yang tidak menyenangkan itu, Lucai menasihati mereka berdua dengan pepatah kuno. Pepatah itu berkata, tempat tinggi tidur tengkurap, di tempat rendah tidur telentang. Saat mereka tidur di atas dan menghadap tengkurap, maka mereka bisa melihat semua yang terjadi di bawah. Lucai meminta 2 ponakannya itu agar tidak turun ke bawah. Hutan Dong Homote penuh dengan makhluk gaib yang siap memangsa mereka begitu turun dari tempat tinggi. Ia meminta pada Sersan agar tidak membawa jasadnya jika ia mati di dalam hutan. Sersan tertawa dan berkata jika ia bisa meminta bantuan helikopter untuk membawa mayat Ya keluar dari hutan. Bantuan itu hanya bisa diperoleh saat kondisi terdesak dan didatangkan langsung dari pangkalan militer terdekat. Suasana hutan yang tenang tiba-tiba berubah menjadi riuh. Teriakan kera terdengar menggema diterpa angin malam. Tak berselang lama muncul sosok manusia yang berjalan dengan langkah terseok-seok. Tak disangka manusia itu adalah Sam yang mengaku masih hidup. Ia merengek minta tolong dan memohon agar diizinkan naik ke tempat tinggi. Lucai tahu jika sosok itu bukanlah manusia. Mereka yakin betul Sam sudah mati dipatok ular dengan wajah yang hancur. Sosok hantu yang menjelma sebagai Sam menghilang dari hadapan mereka dan berterbangan di antara dahan pohon. Jirasa mendengar Sersan Pavam berkata agar mereka semua segera turun dari tempat sembunyi. Jirasa buru-buru turun ke bawah hingga jatuh ke tanah. Lucai memerintahkan Jirasa untuk segera naik lagi, namun pemuda itu berkata jika ia mendengar suara Sersan Pavam yang menyuruh semua orang untuk turun. Sersan Pavam bingung karena ia tidak pernah mengatakan apapun. Ternyata hanya Jirasa yang mendengar suara misterius itu. Jirasa panik bukan main dan ia bergegas lari ke tangga untuk naik ke atas pohon. Sosok hantu yang menyerupai Sam masih belum mau melepaskan Jirasa. Jirasa melepas tembakan ke atas pohon hingga membahayakan rekannya sendiri. Hantu itu berhasil mengelabui pikiran Jirasa hingga ia tak bisa melihat apapun yang terjadi di kehidupan nyata. Kom terkena tembakan hingga tubuhnya ikut jatuh. Semua orang terpaksa turun ke bawah untuk berlindung di balik batang pohon. Jirasa kembali dihantui dan hantu itu menggerakkan tangan Jirasa agar menembak kepalanya sendiri. Ternyata hantu yang merasuki jasad Sam adalah siluman ular kobra yang dibunuh oleh Jirasa. Kepala pemuda itu hancur seperti kepala ular kobra yang ditembak siang tadi. Jasad Jirasa yang mati tanpa kepala itu merayap seperti ular. Nawin merengek ketakutan dan meminta untuk pulang. Lucai menampar keponakannya sendiri agar lebih tenang. Ia menegaskan bahwa pria sejati itu tidak akan takut untuk mati. Mereka semua bersiap dengan senjata masing-masing untuk menghadapi hantu hutan yang mengepung. Sersan membacakan mantra dan meminta semua orang untuk mengikuti. Karena mantra terlalu panjang, mereka kesulitan untuk mengikuti bacaannya.
Seketika itu, Kom membaca mantra sihir dengan lantang. Ternyata Kom kerasukan setan setelah tubuhnya melemah karena tembakan. Ya memukul kepala Kom hingga iblis terpental keluar dari tubuh pria itu. Jasad Jirasa yang tak bernyawa kembali berjalan dan menghampiri mereka. Ya menembakkan peluru suci dan berhasil menghancurkan jasad Jirasa. Suara bisikan yang menggema datang dari segala arah, di mana semua hantu penghuni hutan melesat cepat menuju ke arah mereka. Ya meminta Sersan untuk membaca mantra yang lebih pendek. Tak disangka mantra pendek itu adalah kabur. Mereka lari kalang kabut dari serangan hantu yang berterbangan di atas langit. Karena terlalu lambat berlari, Nawin ketinggalan sendirian. Ia memanggil Paman Lucai, Ya dan Sersan. Terdengar suara Paman Lucai memanggil Nawin dari suatu arah. Nawin lari menuju ke arah itu, namun suara Sersan dan Ya muncul dari arah berbeda. Nawin bingung harus lari kemana karena semua suara itu hanya mempermainkan dirinya. Paman Lucai yang asli melihat sosok Nawin berlari menjauhinya. Sersan tahu jika sosok itu bukan manusia. Ia menyeret Lucai untuk segera pergi mencari tempat yang lebih aman. Nawin yang berlari ketakutan, kakinya dijerat tangan setan dan terjatuh ke dalam jurang. Ya berlari terlalu cepat hingga meninggalkan Paman Lucai dan Sersan. Ia menoleh ke belakang untuk memanggil mereka berdua. Seketika itu, iblis yang menyerupai dukun Sam berkata jika Ya tidak akan bisa menyelamatkan siapapun dari keluarganya sendiri. Ya semakin emosi dan Sersan, Pavam dan Lucai menghampiri Ya dan membawanya pergi. Di waktu yang sama, Nawin terbangun setelah pingsan cukup lama. Ia bisa melihat sosok hantu jahat yang haus nyawa manusia. Tak disangka hantu yang muncul berjumlah sangat banyak dan bersembunyi di balik pepohonan rindang. Pemuda itu meminta ampun sembari berjanji akan jadi biksu untuk menyempurnakan arwah di dalam hutan. Naasnya, iblis penunggu hutan sudah terlalu lapar hingga tak bisa menahan rasa ingin makan. Tubuh Nawin terpisah dari kakinya di mana isi perutnya terburai ke tanah. Sersan Pavam menemukan batu garam dan membacakan mantra untuk memagari mereka bertiga. Tak berselang lama muncul sosok iblis yang menjelma sebagai Nawin. Sosok itu merengek minta bantuan. Ya meminta Nawin untuk mengikuti pembacaan doa jika pria itu benar-benar manusia. Naasnya, Nawin tak bisa mengikuti bacaan doa dan kedok iblisnya terbongkar. Ya terpaksa melepaskan tembakan, di mana sosok Nawin berubah menjadi siluman harimau. Iblis melenggang pergi meninggalkan 3 mangsa empuk di sana. Pagi harinya, keluarga Ya bersiap ke hotel untuk membantu segala persiapan pesta. Setelah mereka pergi, radio di dalam rumah menyala dengan sendirinya. Siang itu, Ya sibuk membuat peluru suci untuk mengisi senapannya. Mereka sudah hampir sampai di markas Puang. Ia yakin peluru suci itu bisa membunuh hantu wanita peliharaan Puang dengan mudah. Setelah berjalan cukup lama, mereka sampai di gerbang rumah Puang. Di dalam rumah itu terdapat banyak boneka iblis dengan darah manusia yang masih segar. Beberapa potongan organ dalam pun dibiarkan membusuk di sana. Ya menemukan boneka santet yang dulu membunuh Yam. Ia sangat dendam pada roh wanita yang merenggut nyawa adiknya. Ia menginjak boneka arwah itu sampai hancur dan melebur dengan tanah. Di waktu yang sama, Sersan Pavam menemukan genangan air berlumpur yang menjadi tempat tidur bagi dukun Puang. Sosok mengerikan itu mencuat dari tempat sembunyi untuk menyambut kedatangan Pavam. Puang berjalan mendekati Sersan yang ketakutan. Pria itu menodongkan pistol dan menembak peluru ke udara. Mendengar suara tembakan itu, Lucai dan Ya berlari menghampiri Sersan Pavam. Tak disangka, Puang menggenggam boneka santet yang bisa menyakiti manusia dengan kepalan tangan. Sersan terkesiap mengetahui pistol peluru sucinya tak mampu menghancurkan kekuatan Puang. Sersan Pavam jatuh pingsan setelah lehernya merasa dicekik oleh kekuatan gaib.
Yak dan Lucai baru sampai ketika Puang berjalan menghampiri Sersan. Yak langsung menyergap dan meminta Puang untuk menunjukkan di mana keberadaan hantu wanita yang dijaga olehnya itu. Puang justru berkata jika ia tidak pernah menjaga hantu. Sebaliknya, justru Puanglah yang selama ini dikurung oleh si hantu wanita. Selama 1 abad, Puang mencoba untuk membebaskan diri dari cengkraman iblis wanita. Namun, usahanya selalu gagal. Ternyata, Puang adalah seorang tentara Siam muda yang dulu hampir mati. Iblis wanita itu memberikan kekuatan magis pada Puang hingga ruhnya tak bisa keluar dari jasad. Tubuh sang prajurit kini hanya tersisa kulit dan tulang saja. Hantu wanita memaksa Puang untuk mencarikan korban yang bisa dijadikan makanan untuk menambah kekuatan magis iblis itu. Sejak lidah hantu wanita masuk ke dalam perutnya, anak-anak Puang tak luput dari cengkramannya. Semakin lama Puang hidup di dunia, semakin banyak korban yang dimakan oleh iblis hitam. Puang sudah hampir selesai melakukan ritual untuk menghancurkan iblis hitam. Naasnya Chloe, kakek buyut Lucai, membakar rumahnya dan menghancurkan semua ritual yang sedang ia lakukan. Sejak saat itu, Puang bersembunyi di dalam hutan agar hantu wanita tidak bisa menemukannya. Puang sangat takut jika hantu wanita itu datang padanya untuk mengambil lidah dalam perutnya. Setelah mendapatkan lidah itu lagi, kekuatan hantu wanita akan meningkat 2 kali lipat. Puang menunjukkan jimat di tangannya yang merupakan gelang Wirun Cambang. Dengan gelang itu, ia bisa menghindari iblis terkuat sekalipun. Tiba-tiba, Lucai memangkas tangan Puang hingga jimat itu tak lagi menempel dengan tubuhnya. Lucai memanggil hantu wanita itu agar segera mengambil lidah di dalam perut Puang. Lucai menegaskan hantu wanita itu akan berhenti memaksa keluarganya jika ia mau membantu menemukan lidahnya kembali. Puang tertawa dan berkata, mulai saat ini semua orang akan mati. Waktu kematian Puang telah tiba. Ia meminta Yak untuk melanjutkan tanggung jawabnya. Tak berselang lama muncul lantunan lagu kidung yang biasa digunakan untuk menidurkan anak-anak. Yak langsung membakar telapak tangannya sendiri agar tidak terlelap di tengah lantunan panjang. Sementara Lucai menggunakan pedangnya untuk menghunus paha. Sosok hantu wanita yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ia merogoh isi perut Puang dan memasang lidahnya kembali setelah ratusan tahun tak punya lidah. Hantu itulah yang merasuki wanita penyihir gila di sequel film sebelumnya. Hantu wanita itu tertawa kegirangan dan melihat Lucai mati dibunuh hantu wanita, ia langsung menembak dengan peluru suci. Naasnya, hantu wanita itu terlalu kuat untuk dikalahkan. Iblis itu menggumamkan mantra sihir yang bisa melemahkan kekuatan manusia. Ia berusaha mengisi senapan dengan peluru suci yang baru. Naasnya, tubuh Yak mulai lemas hingga tertunduk lesu dan bersimpuh di hadapan iblis. Setelah tubuhnya dikuasai iblis, tangan Yak memutar posisi senapan ke arah dadanya sendiri. Yak terpental setelah menembakkan diri dengan senapan panjang itu. Kini hantu wanita tak ada yang menghalangi lagi. Ia bersumpah akan memakan semua anggota keluarga Yak sampai tak bersisa. Hantu itu menghilang dan meninggalkan jasad Puang, Lucai, Yak dan juga Sersan yang masih pingsan. Malam harinya, keluarga Yak sudah berada di Hotel Sri Sawang untuk persiapan acara nikah esok hari. Mereka sibuk mendekorasi aula dan membersihkan peralatan resepsi. Yi terhenyak melihat cahaya kilat tajam yang menyambar rumah orang. Listrik di hotel itu berkedip sangat hebat hingga membuat semua orang ketakutan. Panggung aula sudah dihias dengan nama Yat dan Pradit yang akan menikah esok hari pada tanggal 10 Oktober 1975. Hujan deras turut menemani malam-malam panjang keluarga itu. Yat mengkhawatirkan kakaknya yang belum datang juga. Mereka kembali melanjutkan kegiatan untuk membuat buket bunga dari pita merah. Yat bersedih teringat dengan Yam. Ia melenggang pergi untuk mengambil pita merah yang baru. Ibu dan Yi ikut menemani Yat agar tidak bersedih hati. Yi tak mau meninggalkan boneka barunya itu. Ia mengaku sangat senang diberi boneka oleh Pradit dan selalu membawanya kemanapun ia pergi. Saat mereka berjalan melewati lorong, tiba-tiba listrik hotel padam seketika.
Petugas shift malam belum sampai di hotel karena terjebak hujan badai, sementara petugas lain satu persatu pulang ke rumah masing-masing. Ibu meminta Yat dan Yi untuk tetap berjalan tanpa rasa takut. Ia senantiasa memeluk Yi yang berteriak histeris begitu mendengar petir yang bergemuruh. Tak disangka, lantai keramik hotel mulai pecah dan membuat 3 wanita itu semakin ketakutan. Mereka memilih putar balik untuk kembali ke aula. Naasnya, Yat bisa melihat sosok hantu wanita yang muncul dari belakangnya itu. Ibu memeluk kedua putrinya rapat-rapat sembari mempercepat langkah. Di waktu yang sama, ayah meminta Pradit untuk memeriksa kondisi ibu. Saat Pradit hendak keluar dari aula, pintu menutup kencang dengan sendirinya. Kepala Pradit terbentur sangat kencang hingga pria itu jatuh pingsan. Yos tak bisa membuka pintu itu seolah terkunci dari luar. Semua barang benda di dalam aula mulai berguncang dan berterbangan tak karuan. Listrik hotel kembali menyala di mana speaker melantunkan sihir penidur yang membuat mereka terkantuk-kantuk. Mereka mengetahui pertanda itu di mana hantu iblis hitam telah datang untuk kembali mencari mangsa. Ayah berusaha menembak gagang pintu agar bisa menyusul istrinya. Naas pistol biasa miliknya tak mampu menembakkan peluru. Yos melihat pistol milik Ya yang diisi peluru suci. Dengan pistol itu, ayah bisa menembak pintu hotel dengan mudah dan keluar dari aula. Naasnya, mantra sihir wanita itu membuat mereka tertunduk lemas tak berdaya. Ayah mengajak kedua putranya untuk membaca doa bersama, sementara Yat dan Yi menggigit tangannya sendiri agar tidak terlelap tidur. Ibu turut melukai jarinya dengan menggunakan peniti tajam. Yi tergeletak dalam tidurnya dan dibawa pergi oleh sosok yang menyerupai ibu. Melihat Yi dibawa pergi, ibu mengikuti putri bungsunya itu dan merangkak perlahan. Sementara sang ayah sudah hampir tumbang dan dipukul oleh Pradit. Pria itu sudah kerasukan setan setelah lama pingsan. Tak hanya menyerang ayah mertua, Pradit yang kerasukan juga bergulat dengan Yos dan Yot. Yat berteriak memanggil ibunya dan berusaha pergi dengan kaki yang lemas. Ibu mendengar teriakan Yi yang merintih minta tolong. Anehnya, suara itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Ibu tak kuasa menahan serangan iblis wanita yang haus akan jiwa manusia. Di waktu yang sama, Pradit berhasil menusuk tangan Yos dengan gunting sampai menembus tulang. Yot berusaha membantu sang kakak dan menimpuk kepala Pradit dengan menggunakan patung Buddha. Yot membangunkan sang ayah yang langsung mencari di mana keberadaan ibu. Ternyata ibu sudah kerasukan hantu wanita dan membawa kapak besar untuk membunuh para mangsa. Di waktu yang sama, Yi baru menyadari jika wanita di sampingnya itu bukanlah ibu. Hantu wanita itu langsung mencabut gigi geraham Yi, namun gadis cilik itu berhasil melawan. Ia merangkak ke sebuah kamar dan menusuk mata si hantu dengan ujung payung. Yi berlari kencang mencari jalan keluar. Naasnya, semua pintu terkunci rapat. Ia teringat dengan permen pemberian Ya. Yi harus memakan permen itu agar hantu tidak bisa menyakitinya. Suara petir yang menyambar membuat permen di tangan Yi jatuh ke lantai. Ia memakan permen itu seiring pintu keluar yang terbuka dengan sendirinya. Yi melihat ibunya berdiri di sana dengan membawa kapak besar seketika itu. Sosok hantu wanita masih menghadang di ujung lorong dan membuat Yi semakin ketakutan. Anak itu lari sejauh mungkin untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Ia membuang sepatu agar langkahnya tidak terdengar. Saat ibu melintas, Yi terpaksa bersembunyi di bawah meja dengan taplak kuning panjang. Ia hampir menjatuhkan Teko, tapi untungnya masih bisa ditangkap. Ibu melenggang pergi di mana hantu wanita duduk di belakang tubuh Yi. Hantu itu berhasil mencekiki dan membawanya keluar dari tempat persembunyian. Di atas anak itu, sang ibu bertengger dengan kapak dan air liur yang mengucur keluar mulut. Untungnya, Yos berhasil menyeret tubuh Yi dan menghindar dari serangan ibu. Yot berusaha membantu namun tubuhnya terjepit patung gajah. Saat ibu hendak menghujam kepala anaknya sendiri, tiba-tiba Ya datang bersama Sersan Pavam dan berbalik melawan. Hantu itu heran bagaimana bisa Ya belum mati padahal pria itu sudah terkena tembakan dari senapannya sendiri.
Ternyata Sersan Pavam tersadar dari pingsan dan langsung menolong Ya. Pemuda itu tidak tembus peluru setelah mendapat sihir kebal dari Puang. Boneka santet yang ada di tangan Puang adalah Ya. Puang menggambar sihir maut yantra yang membuat kulit manusia kebal terhadap benda tajam dan tak bisa ditembus oleh apapun juga. Selama ini Puang menggunakan sihir untuk dirinya sendiri, namun karena ajalnya telah tiba, ia melimpahkan mantra itu kepada Ya agar bisa membunuh iblis wanita. Sersan mengungkapkan bahwasannya Ya sudah diselamatkan oleh Puang. Ya menempelkan koin suci ke kening ibunya agar iblis wanita keluar dari tubuh itu. Saat mereka sibuk menolong itu, Yat masih tersesat di lorong hotel sendirian. Sekelebat bayangan ibu melintas di hadapannya yang ternyata iblis itu menghempaskan tubuh Yat hingga terjatuh ke alam bawah sadarnya sendiri. Yat seolah berada di dalam rumah dan bertemu Yam. Mereka saling melepas rindu dengan berbincang berdua. Padahal yang sebenarnya terjadi, Yat diserang oleh hantu wanita. Iblis itu menjelma sebagai Yam dan berkata jika ia menginginkan tubuh Yat yang muda serta berparas cantik. Di alam nyata, Yat sibuk mencari benda tajam untuk melukai diri sendiri agar tersadar dari mimpi. Naasnya, Yam muncul di alam nyata dan berusaha mencabut gigi Yat. Di alam bawah sadar, Yat merasa dicekik oleh Yam dengan genangan air darah yang kian meninggi. Di alam nyata, Yat menarik gigi gerahamnya sendiri sampai terlepas dan penuh darah. Iblis wanita itu mengambil gigi untuk dimakan. Untungnya, Sersan Pawat menemukan Yat dan langsung menyelamatkan gadis itu. Ia menggunakan gelang Wirun Cambang untuk melindungi diri dari serangan hantu wanita. Ia sudah mendapat cara untuk memusnahkan hantu itu dari Puang. Sersan sengaja meminta bantuan helikopter untuk membawa Ya ke Hotel Sri Sawang. Hantu wanita mencekik leher Yat tepat di ujung jendela. Ya menahan tangan Yat dan melepaskan jimat Wirun Cambang atas permintaan hantu wanita. Sersan Pavam menembak hantu itu menggunakan peluru suci, namun ia terkena sihir yang membuat tangannya berbelok sendiri. Ya menyerang hantu wanita, namun perutnya ditembus oleh tangan hantu itu. Kali ini, Ya sudah tidak kebal lagi karena gelangnya dilepas untuk menyelamatkan Yat. Saat Ya tak berdaya, Yat muncul menggunakan gelang jimat Wirun Cambang. Gadis itu menarik lidah hantu wanita hingga menjulur sangat panjang seketika itu. Setelah lidah hantu wanita berhasil ditebas, kekuatan hantu itu mulai lemah. Ya menyerang secara membabi buta hingga hantu wanita itu melarikan diri. Sersan menghancurkan lidah hitam menggunakan belatu suci, sementara Yot dan Yos menembaki hantu sialan itu menggunakan peluru sakti. Ya menegaskan jika hantu itu berurusan dengan keluarga yang salah. Ia memukul kening hantu wanita itu menggunakan koin jimat sakti dan setelah 3 kali pukulan, hantu wanita itu berteriak kesakitan dan hancur bagai debu yang menghilang di hempas angin kencang. Akhirnya perjuangan Ya selama ini mencapai keberhasilan. Ia melihat wajah Yam tersenyum menatapnya. Yam terbebas dari cengkraman hantu wanita yang selama ini menyandra jiwanya. Dan film pun berakhir. Kisah dalam film ini dibuat berdasarkan legenda yang tersebar di forum internet pada Mei 2015. Sang penulis kisah aslinya bernama Kritanon mengaku mendapat cerita dari sang ibu. Ia mengklaim cerita tersebut benar nyata terjadi di era tahun 70-an. Keluarga yang tinggal di kawasan hutan daerah Kicanaburi itu didera penyakit misterius hingga menewaskan salah satu putrinya. Pada awalnya, mereka diteror oleh suara aneh di malam hari yang membuat siapapun kesakitan saat mendengarnya. Di sequel kedua ini, kisah mengalami pengembangan opsional sampai akhir hidup si hantu wanita. Film horor terlaris di Thailand satu ini menghasilkan pendapatan fantastis di box office. Apakah Golden Pagoda membawa film Titot ke sequel ketiga? Nantikan kabar selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.